Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa. Salam sehati, tetap antusias bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah pada hari ini dengan kita akan datang Bapa dan mengucap syukur, sungguh dahsyat dan luar biasa. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur. Ini adalah minggu yang kedua di mana kami memasuki bulan Januari 2021. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan sepanjang minggu ini, sehingga kami tetap antusias dan Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hidup itu karena kasih karunia. Bapa, kami siap menerima impartasi roh yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa yang akan memberkati, memulihkan dan menyegarkan setiap roh kami ini. Dan kami tidak akan membiarkan kami sibuk dengan permasalahan dan pergumulan kami, tapi kami hari ini, kami pagi ini, sore ini kami hanya ingin fokus pada Engkau saja Bapa, sehingga kami belajar untuk berserah dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersorak dan bersukacita menaikkan nama Tuhan. Kami datang bawa pujian Gloria. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Hey, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Bagi Tuhan kita, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri bersama. Kasih yang begitu besar, kunaikan syukurku. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kuraikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu.
kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Sungguh luar biasa dan dahsyat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sampai saat Bapak Ibu Saudara itu kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Di saat pandemi ini, kalau kita mendengar berita di luar, tantangannya bukan semakin mudah, tapi semakin sulit, Bapak Ibu Saudara. Tapi saat ini pengharapan kita hanya pada Tuhan. Karena doa itu saja jawabannya, Bapak Ibu Saudara. Doa akan mengubah segala sesuatu di dunia ini, di dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Alami perubahan di tahun 2021 ini dengan berdoa dan berharap kepada-Mu. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup
sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Kalau pagi ini kau merasa bahwa masalah Anda itu berat, mungkin kau berkata, kenapa saat aku tuh hadir, menyediakan hatiku tuh padamu ya Bapa. Masalah demi masalah itu bertubi-tubi selalu datang ke keluarga kita. Saudara, hari ini saya harus benar-benar mengingatkan pada diri kita semuanya. Mazmur pasal 22 ayat 25. Mazmur pasal 22 ayat 25 dikatakan, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Anda boleh merasa seakan-akan diri kita ini ditempa banyak masalah. Minggu lalu kita sudah sharing, memang masalah itu tidak akan pernah hilang, saudara. Karena Tuhan tahu benihnya, yaitu saudara dan saya adalah benih yang baik. Benih yang baik ini harus menuju kepada tujuan Tuhan, yaitu berbuah lebat. Katakan sama-sama dengan saya, berbuah lebat. Terus bawa dalam doa. Punyai iman yang benar. Saudara, saya beritahu, iman yang besar dapat memindahkan gunung. Itu adalah ya dan amin. Tapi saya beritahu kepada Anda, iman yang benar tetap percaya walaupun gunungnya tidak berpindah, saudara. Tetap percaya walaupun gunungnya enggak berpindah. Pagi ini kita nyanyikan satu pujian ini. Bagian refrain ini sungguh-sungguh hati. Bawa hatimu dan hatiku kepada Tuhan. Tetaplah punya pilihan untuk selalu menjadi orang benar yang duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan sama-sama. Doa orang benar, Ya Tuhan. bila didoakan Yes. dengan yakin besar kuasanya, dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan.
seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Sekali lagi. Doa mengubah segala sesuatu. Ku sembahmu. Sekenakaraya masih Ku sembahmu. glory bagimu, Ku tetap sembahmu Tuhan. sungguh besar kuasamu Tuhan. Haleluya. Sembahmu Hinaya masih kami meninggikanmu Tuhan. Sekenakaraya laya masih hinaya masih glory bagimu Tuhan. Terima kasih. Biarlah pagi ini tubuh, jiwa, dan roh kami tetap melihat apa Engkau ucapkan. Sampai kapanpun Tuhan, kami akan rela terus bersujud menyembah-Mu saja. Biarlah Bapa, Engkau sendiri yang punya kekuatan itu. Wahyu, hikmat, dan pengertian dan mengajarkan kami akan kebenaran, akan firman. Saat Engkau membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, kami ingin kami menuju ke jalan itu dan ke sungai itu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya kita berkata Amin. selamat pagi, shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, izinkan pagi ini saya sharing dengan tema Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa minggu ini ternyata Tuhan tuh didik saudara dan saya untuk punya perspektif yang benar akan melihat sebuah masalah. Mari kita baca terlebih dahulu ayat pembukanya, yaitu Yesaya pasal 43 ayat 19. Yesaya pasal 43 ayat 19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang setuju katakan amin. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, kitab ini berbicara saat hukuman pembuangan bagi Israel telah berakhir oleh inisiatif Allah di ayat 14.
Ia membebaskan Israel sebab Israel memiliki kepunyaannya. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kudus, Raja Israel, ketika ia melepaskan umatnya. Itu ada di ayat 15. Pernyataan tentang identitas Allah tersebut dilakukannya sebagai sebuah proklamasi. Hal ini ditujukannya kepada ilah-ilah lain dan semua bangsa di bumi, karena mereka beranggapan Allah Israel tidak berkuasa menolong umatnya. Anda bisa lihat di ayat 14, 16, dan 17. Saudara, Allah memulihkan keadaan Israel. Sehingga hubungan antara Israel dan Allah menjadi baru kembali. Itu di ayat 19. Pembaruan hubungan itu digambarkan sebagai hal yang ajaib. Seperti jalan di padang belantara. Seperti sungai-sungai di belantara. Dan air yang memancar di padang gurun. Hasilnya umat Allah akan memuliakan namanya. Bahkan binatang hutan, serigala dan unta melakukan hal yang sama. Anda bisa lihat di ayat 20. Mengapa Allah mau memulihkan Israel padahal mereka telah melupakannya? Karena dia tahu keterbatasan umatnya dalam menaati perintah-perintahnya. Anda bisa lihat di ayat 22 sampai 24. Tuhan tahu keterbatasan umatnya dalam menaati perintah-perintahnya. Maka Tuhan tidak menimpakan murkanya setimpal dengan kesalahan umatnya. Melainkan ia menghapusnya karena apa saudara? Karena dirinya di ayat 25. Allah telah mengenal kebebalan umatnya. Umatnya itu memang bebal saudara. Dan Tuhan mengenal semenjak kaum leluhurnya sampai kepada para pemimpin rohani yang telah terbukti mengecewakan dia di ayat 26 dan 27. Meskipun demikian, perhatikan baik-baik. Kebebalan umatnya harus diubahkan dengan belajar menderita untuk sesaat. Di ayat 28. Itulah kenapa minggu lalu kita sharing. Kita benar-benar tahu bahwa masalah itu memang dibuat bukan untuk menghancurkan Anda dan saya, tapi justru untuk menghancurkan the beast, kedagingan, monster dalam diri kita yang benar-benar kalau gak dihajar, ya tambah gede kedagingannya. Itulah kenapa renungkan baik-baik. Jangan undur jika Anda dan saya ditegurnya, karena dia ingin Anda dan saya bertobat. Saudara, Mazmur 34 ayat 20 dikatakan, kemalangan orang benar banyak. Siapa bilang orang benar tidak ada malangnya? Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yang setuju katakan amin. Saudara, sekali lagi perikop ini mengungkapkan alasan-alasan mengapa Tuhan menyelamatkan umatnya. 3 gelar Allah yang menggambarkan Israel itu ada relasi dengan Tuhan, dipaparkan di sini. Bagi Israel, dia adalah penebus, dia adalah Tuhan, dan dia adalah raja mereka. Anda bisa lihat di ayat 14 dan 15. Ketiga gelar ini berhubungan dengan kepemilikan dan kedaulatan Tuhan atas Israel. Ketiga gelar ini sudah terbukti nyata pada masa lampau di ayat 16 dan 17. Di satu sisi ada yang sama dan ada yang tidak berubah dari Allah, yaitu apa? Kesetiaan dan kebaikannya. Allah tidak terpaku kepada perbuatan-perbuatan masa lampau. Dia adalah Allah yang dinamis, yang bergerak ke depan untuk menyatakan dan menggenapkan rencananya atas semua umatnya. Itu sebabnya Israel tidak perlu menengok ke belakang lagi. Di ayat 18 dikatakan. Tetapi memandang kepada masa depan yang Allah sudah persiapkan buat mereka.
Saudara, dulu ia mengeringkan laut untuk menyelamatkan umatnya. Dulu ia juga menenggelamkan musuh di laut yang sama. Kini dia menjadikan padang gurun menjadi jalan raya untuk umatnya. Bahkan menjadi jalan yang permai dan asri. Anda bisa lihat di ayat 19 dan 20. Saudara, Tuhan tidak berubah dalam kesetiaan dan kebaikannya. Dia juga tetap Allah yang maha kuasa dan berdaulat. Namun justru kedaulatan dan kemahakuasaannya dinyatakan lewat cara-caranya yang unik dan tidak terbandingkan. Apapun masalah hidup saudara dan saya, atau apapun masalah gereja kita, atau yang menyangkut masa depan kekristenan kita, saya beritahu, Dia tetap Allah yang sama, yang berkarya secara kontekstual dari zaman ke zaman. Marilah kita belajar mengantisipasi tindakan Tuhan, menyatakan kedaulatan dan penyelamatannya. Saudara, pagi ini, kalau memang Tuhan izinkan, kita sama-sama belajar memahami dengan perspektif yang berbeda. Suatu hal yang sering saudara dan saya dengar, kalau ada seseorang tuh datang dan cerita, kalau sedang mengalami kesulitan, aku sedang kesulitan nih, aku mengalami begini, gitu kan. Banyak hal dia cerita hal-hal yang tidak enak. Lalu kita juga banyak dengar juga orang tuh jawabnya begini, enggak apa-apa. Itu karena bapak yang konsultasi tadi, karena ibu yang sedang konsultasi tadi sedang mengalami padang gurun, kata orang gitu kan. Saya tuh bergumul, apa benar sih? Setiap kali kita tuh mengalami pergumulan, mengalami masalah, selalu jawabannya kita masuk padang gurun. Apa benar sih begitu? Sebenarnya pertanyaan ini juga saya tanyakan kepada Roh Kudus. Apa benar sih kalau kita mengalami masalah berarti masuk padang gurun? Setiap kita mengalami kesulitan berarti kita mengalami padang gurun. Apa benar seperti itu? Karena kata padang gurun ini sepertinya diidentikan sebagai masa yang sukar. Dan pada hari-hari ini saudara, sehingga kalau Anda sedang mengalami kesulitan, ada orang sedang mengalami kesulitan, maka orang gampang berkata, oh kamu ini sedang mengalami masuk padang gurun, gitu ya. Saudara, setelah saya pelajari, saya berusaha minta hikmat pada Roh Kudus. Ada sebuah hal perspektif cara memandang masalah itu dengan lebih benar lagi. Saudara tak beritahu ya. Yesus itu ke padang gurun bukan pada waktu dia mengalami kesulitan. Justru Roh Allah yang memimpin Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari dia berpuasa, lalu Yesus keluar dari padang gurun dengan pengurapan Allah yang luar biasa. Bagi Yesus ternyata bukan sesuatu yang berat ada di padang gurun. Di mana kita membaca bahwa justru Yesus pernah gak ngeluh di padang gurun? Gak pernah, gak ada saudara. Di padang gurun ada baca ayatnya, Yesus gak pernah ngeluh. Bahkan yang lebih berat dibanding peristiwa padang gurun adalah peristiwa saat di Getsemani, jauh lebih berat. Dari peristiwa padang gurun malahan jauh lebih berat di Getsemani. Di Getsemani Yesus sempat menawar, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Anda bisa baca di Matius 26 ayat 39. Jadi artinya apa saudara? Apa artinya Bapak dan Ibu? Padang gurun itu tidak seberat pengalaman dibandingkan saat peristiwa di Getsemani. Lalu kenapa ketika orang mengalami saat-saat kita nggak bisa bayar utang, belum bisa dapat pekerjaan, perusahaan kita tidak berkembang, saat kita mengalami keluarga kita goyang, saat kita mengalami hidup tidak menentu, nganggur terus, saat kita diizinkan mengalami sakit penyakit, punya gebetan, ingin dipacari, orang tuanya nggak boleh. Lalu kita berkata, wah aku sedang di padang gurun.
Demi kasih Tuhan, saudara. Demi kasih Tuhan. Saya harus berkata, itu bukan padang gurun, saudara. Justru saya mau kita sama-sama belajar. Supaya pemahaman kita itu benar. Dan saat kita mengetahui secara lebih benar, maka kita akan berkata, ya Tuhan, oleh kehendak-Mu yang sempurna. Justru Anda akan ngomong apa? Bawa kami ke padang gurun ya Tuhan. Loh, Bapak kedean, kita malah jaluk padang gurun. Itulah kenapa hari ini kita sama-sama sharing. Serius ini. Are you sure? Yes, I'm sure. Poin pertama. Saya beritahu saudara. Padang gurun itu sebenarnya hanya diperuntukkan oleh orang yang rohnya kuat. Kita lihat di Lukas pasal pertama ayat 80. Kita buka Lukas pasal yang pertama ayat 80. Saya bacakan buat Anda. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Peristiwa ini berkata tentang Yohanes. Sebelum dibawa ke padang gurun, perhatikan baik-baik, perhatikan saya. Alkitab berkata rohnya makin kuat. Saya ulangi Lukas pertama ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan apa saudara? Dan makin kuat rohnya. Ingat pengalaman Yesus ketika ia dicobai, rohnya sudah kuat saudara. Bukan untuk menempa rohnya Yesus, bukan, rohnya sudah kuat. Kemudian dia harus dibawa ke padang gurun. Tapi rohnya sudah kuat, kemudian dibawa ke padang gurun. Mari kita lihat sama-sama belajar. Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai 11. Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, iblis nyobai pakai ayat. Kalau di sini roh saudara dan saya tidak kuat, enggak mungkin, malah bingung. Loh, iblis ngerti ayat. Oh berarti ini utusan Tuhan, oh tambah bingung. Iblis pakai ayat. Orang Kristen yang bingungan, begitu lihat iblis pakai ayat, ya mesti bingung iblis bisa pakai ayat. Saya teruskan saudara, ini butuh orang yang rohnya kuat. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.
lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dicobai 3 kali. 3 kali juga Yesus berkata apa? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. 3 kali dicobai, 3 kali juga Yesus berkata ada tertulis. Setiap tantangan dihadapi dia pakai firman. Dia pakai firman, saudara. Saya tegaskan lagi, dia pakai firman. Hanya orang yang rohnya kuat, yang sanggup menjawab dengan firman sampai 3 kali, saudara. Orang yang rohnya lemah, mana mungkin mampu keluar firman seperti ini. Benar enggak, saudara? Orang yang rohnya lemah malah tambah bingung. Kok iso iblis keluar firman? Enggak mungkin keluar firman kalau roh saudara dan saya itu lemah. Minggu lalu kita sharing. Pencobaan ini, benar kan? Bukan satu pencobaan kan, saudara? Rentetan pencobaan dalam satu periode, bukan? Bukankah Yesus sudah mengalami juga? Pencobaan ini berkaitan dengan hedonisme. Apa itu hedonisme? Pandangan hidup yang menganggap bahwa orang yang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Nek sakit ora gelem, pengennya njolek sing enak. Pencobaan ini berkaitan dengan hedonisme, tentang lapar dan kepuasan. Pencobaan yang pertama. Bukan? Tentang apa lagi nih Yesus dicobai? Yesus dicobai tentang apa, saudara? Egoisme. Egoisme itu apa? Motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Cobaan yang mana Pak egoisme? Tentang loncatan spektakuler, tentang kekuatannya. Dan cobaan yang ketiga tentang apa? Tentang materialisme. Materialisme itu apa? Paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Jadi Yesus juga dicobai tentang materialisme, tentang kerajaan, tentang kekayaan, saudara. Saudara, penginjil Yohanes dalam surat-suratnya menyebutkan pencobaan di dalam dunia sebagai keinginan mata, materialisme, keinginan daging, hedonisme, dan keangkuhan hidup, egoisme. Pencobaan-pencobaan itu ditujukan untuk menyesatkan dan menyelewengkan 3 ciri utama manusia ciptaan Tuhan. Untuk berpikir, berkeinginan, dan berperasaan yang berada di dalam pikiran, jiwa, dan hatinya sebagaimana disebutkan oleh Yesus dalam hukum terutama. Semua ini terkait dengan transendental, yaitu menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian dan sulit dipahami, atau ideal paling utama dalam 3 area minat manusia. Apa sih 3 area minat manusia? Ilmu, yaitu kebenaran, seni, yaitu keindahan, dan agama, yaitu kebaikan. Orang Kristen dipanggil untuk mencari kebajikan-kebajikan ilahi. Iman, pengharapan, dan kasih yang menghubungkan mereka secara langsung kepada Allah yang sendirinya adalah kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan untuk orang, maaf ya saudara, yang rohnya kerdil, yang rohnya lemah. Kalau Anda dan saya dimasukkan ke padang gurun, ini adalah fase untuk orang yang rohnya kuat. Ini dibuktikan kepada Yohanes dan kepada Yesus. Ketika rohnya kuat, Bapa berkata, masuk ke padang gurun. Nak. Untuk apa Yohanes dan Yesus masuk ke padang gurun? Kita masuk poin yang kedua. Untuk persiapan mengalami lompatan rohani. Kita baca di Lukas pasal 4 ayat yang pertama. Lukas pasal 4 ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus
kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Saudara, orang yang kuat rohnya, yang hanya bisa mengikuti perkataan Roh Kudus, kan dikatakan apa? Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Artinya hanya orang yang kuat rohnya yang mau mengikuti perkataan Roh Kudus. Bukankah dikatakan bahwa roh itu penurut tapi daging lemah? Kalau sampai Yesus itu nurut sama Roh Kudus, artinya rohnya lebih kuat, dagingnya sudah dimatikan. Jadi hanya roh orang yang kuat rohnya yang sanggup mengikuti perkataan Roh Kudus. Mari kita lihat di Lukas, tetap di pasal yang sama ayat 14 dan 15. Lukas pasal 4 ayat 14 dan 15. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat. Di situ dan semua orang memuji dia. Saudara, orang yang melewati fase padang gurun, dia akan keluar, perhatikan baik-baik, dikuasai roh. Yang sebenarnya dapat dikatakan Anda akan masuk ke poin yang kedua. Yaitu apa saudara? Kalau Anda berhasil melewati fase padang gurun, Anda dan saya akan masuk ke fase yang kedua. Yaitu apa? Persiapan untuk lompatan rohani. Melihatnya, kalau cuma melihat itu mudah sebenarnya. Kalau orang itu sudah melewati padang gurun, kita tuh bisa melihat kok. Orang itu akan keluar, pasti orang itu akan keluar dengan kuasa Allah yang luar biasa. Pasti kelihatan. Contoh, saya beri contoh. Yang pertama, Yakub. Dia lewati masa persiapan dengan begitu baik. Pada akhir hidupnya, Yakub memberkati akan Firaun. Contoh yang kedua, Yusuf. Mengalami yang sama. Dia melewati masa persiapan selama 13 tahun. Sebagai budak dan sebagai tawanan. Ketika dia keluar, dia memakai cincin pemerintahan di tangannya. Kelihatan. Yang ketiga, hal yang sama dilewati oleh Yesus. Ketika dia melewati fase padang gurun, Yesus keluar dan Alkitab berkata ada kuasa yang besar mengikuti dia. Contoh yang keempat, bukankah Musa juga mengalami yang sama? Dia lewati masa padang gurun dan keluar dengan tongkat kuasa Allah di tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang keluar dari fase padang gurun, gampang ngeceknya. Dia akan keluar dengan kuasa Allah di dalam hidupnya. Kita lihat Lukas pasal yang keempat, ayat 16 sampai 20. Dikatakan, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu,
memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Anda dan saya bisa tahu, seharusnya fase padang gurun ini yang harusnya dinantikan oleh semua orang Kristen. Karena tidak mungkin saudara dan saya akan mengalami fase kedua, yaitu persiapan untuk lompatan rohani. Enggak mungkin tanpa melalui fase padang gurun. Saudara, belajarlah bersama dengan saya menyangkal kemauan daging kita. Belajar menyangkal keakuan manusiawi kita yang kedagingan ini. Ini belajar menyangkal ego kita, belajar menyangkal selfish kita. Kita akan biasa ketika Allah izinkan kita masuk ke dalam padang gurun, orang akan berkata, begitu mudahnya engkau lewati padang gurun, seperti tanpa masalah. Bukan tanpa masalah, saudara. Kalau Anda dan saya diizinkan, roh muni kuat, siap masuk padang gurun, saya beritahu, bukan tanpa masalah, masalahnya banyak. Tapi roh saudara dan saya kuat, katakan sama-sama dengan saya, roh kita kuat. Dan dagingnya sudah dimatikan. Orang biasa menyangkal dagingnya, biasa. Dia akan melewati fase itu, fase padang gurun itu dengan luar biasa. Saudara, ketika daging itu disangkal, jiwamu dan jiwaku juga disangkal. Maka potensi Allah akan keluar. Shell-nya, kulit luarnya akan pecah, crack potensinya. Benih ini akan mengalami potensi pelipat gandaan. Benih ini akan mengalami potensi multiplikasi. Itu akan keluar. Itu yang dialami oleh Yesus Kristus. Aneh sekali Alkitab mengatakan Yesus lapar setelah puasa 40 hari 40 malam. Tapi di ayat yang tadi kita baca tidak dikatakan Yesus haus. Aneh kan? Kalau saya suruh puasa kuat. Saya berulang kali puasa. Tapi suruh nahan haus. Waduh. Tidak mungkin saudara. Ada yang aneh. Alkitab mengatakan Yesus lapar. Tapi tidak mengatakan Yesus haus. Sebuah hikmat yang kita sama-sama belajar. Yohanes pasal 4. Ayat 10 sampai 14. Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya. Perhatikan baik-baik. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi apa saudara? Mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bagaimana kita bisa menggali mata air dalam diri saudara dan saya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal? Anda pengen tahu jawabannya? Bagaimana caranya? Kita baca ayat selanjutnya di kitab Ulangan pasal 8 ayat 15 sampai 18. Ulangan pasal 8 ayat 15 sampai 18.
Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kala jengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Perhatikan baik-baik. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu, perhatikan baik-baik, kekuatan untuk memperoleh kekayaan, the power to get wealth, kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, dari batu yang keras terjadi di sebuah tempat bernama Meriba. Episode yang diceritakan oleh kitab Keluaran menggambarkan orang Israel, ini cerita yang berbeda lagi, yang sama-sama cerita tentang batu yang keras. Menggambarkan orang Israel bertengkar dengan Musa tentang kekurangan air. Dan Musa menegur bangsa Israel. Masih ingat cerita tentang itu? Karena menguji Yahweh. Teks itu menyatakan bahwa karena itulah tempat itu dinamakan Masa yang berarti pengujian. Dan nama Meriba yang berarti pertengkaran. Pertama kali air itu bisa keluar yaitu pada saat Musa memukul batu di Horeb dengan tongkatnya. Dan kali yang kedua harusnya cukup hanya berbicara kepada batunya saja. Maka airnya keluar. Tapi Musa enggak sabar. Dipukul lagi pakai tongkatnya. Artinya apa? Begitu Anda seperti batu yang keras. Yang dipukul dalam hidup saudara dan saya. Adalah kedagingan kita. Saat dagingmu dan dagingku dipukul. Tersisa enggak saudara? Tersiksa. Sangat tersiksa. Yang kedua yang perlu kita perhatikan. Setelah Anda bisa patuh dipukul daging saudara dan saya. Yang perlu diperhatikan yang kedua. Hanya cukup diperkatakan saja. Karena kuasa Allah sungguh luar biasa. Dan pada saat kita sudah mencapai fase yang kedua. Keluar dari padang gurun. Roh kita kuat. Keluarnya selalu firman. Maka Anda akan mencapai fase yang kedua. Bukti kedua, kalau hanya perlu diperkatakan saja, enggak perlu lagi dipukul. Yang pertama kan dipukul, ya kan? Yang kedua cukup diperkatakan. Bukti yang kedua, kita lihat di Bilangan, pasal 21 ayat 16 sampai 17. Bilangan pasal 21 ayat 16 sampai 17. Dari sana mereka ke BR. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa. Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu orang Israel, perhatikan baik-baik, menyanyikan nyanyian ini. Berbual-bualah hai sumur. Mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan. Karena sumur yang digali oleh raja-raja. Bukan lagi pukullah, enggak. Nyanyikanlah, cukup berkata-kata. Maka sumur itu berbual-bual. Itu loh lompatan iman yang luar biasa. Kalau Anda berhasil keluar dari fase padang gurun. Berdoa saudara. Minta Tuhan bawa ke fase padang gurun. Karena dengan melewati fase padang gurunlah Anda akan bisa masuk lompat ke fase yang kedua. Contoh yang lain Pak, Daud.
Daud berkata apa? Bersukacitalah, hai jiwaku. Loh kok bisa ngomong gitu Pak ya? Ya karena Daud kan sudah diremukkan, sudah dihantam. Dan fase yang kedua yang Daud bisa lewati setelah fase padang gurunnya keluar. Dia sanggup perintahkan jiwanya. Dia cukup berkata-kata. Bersukacitalah, hai jiwaku. Selesai. Saat Anda lemah, Anda cukup ngomong. Aku pasti kuat di dalam Tuhan. Selesai. Banyak masalah. Anda bisa berkata, aku pasti kuat menghadapinya karena Tuhan besertaku. Selesai masalahnya. Sudahkah Anda mencapai fase yang kedua? Saat lompatan iman itu diberikan oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Anda dan saya harus masuk ke fase padang gurun. Fase ketiga yang terakhir. Baca Yesaya 43 ayat 19 sampai 21. Yesaya 43 ayat 19 sampai 21. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak apa saudara? Membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum apa saudara? Umat pilihanku. Itu loh hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan untuk memberi minum umat pilihannya. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, dari hidup umat yang telah dibentuk bagi Tuhan akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Kita baca di Yehezkiel ayat 47, pasal 47 ayat 12. Yehezkiel pasal 47 ayat 12. Anda akan tambah paham lagi. Judul perikopnya sungai yang keluar dari bait suci. Yehezkiel 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu, perhatikan baik-baik. Tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Perhatikan baik-baik. Ketika sungai itu memancarkan airnya. Berikutnya yang keluar apa saudara? Di fase yang ketiga. Yang keluar adalah buah. Kita lihat Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Orang itu paling gampang dilihat sebelum Anda meninggalkan dunia ini. Yang paling gampang dilihat adalah buahnya. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Saya beritahu, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Perhatikan baik-baik ayat untuk menutup supaya saudara dan saya itu punya bekal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, saya beritahu beberapa guidance. Hujan jarang ada di padang gurun. Air tidak dapat diakses dengan mudah di sana. Dan jika ia harus ditemukan, ia harus ditimba dari sumur atau dari mata air. Padang gurun adalah suatu tanah kering dan tandus. Anda bisa baca sendiri di Mazmur 63 ayat yang pertama. Karena itu,
Yesus mengundang kita dengan kata-kata ini. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Anda bisa lihat di Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Bagaimana roh Tuhan mengalir seperti sungai-sungai keluar dari hati kita, Pak. Nabi Yesaya menjelaskan nature-nya, alaminya karya Roh Kudus kayak apa sih? Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Anda bisa lihat di Yesaya 11 ayat 2. Roh Kudus disebut sebagai roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengetahuan, roh takut akan Tuhan. Karena Yesus berkata bahwa roh itu akan seperti sungai-sungai. Itu berarti ada suatu sungai hikmat, suatu sungai pengertian, suatu sungai nasihat, suatu sungai keperkasaan, suatu sungai pengetahuan, atau suatu sungai takut akan Tuhan. Tidak heran mengapa hati saya dan hati Anda itu menyala-nyala di jalan sekitar tempat perkemahan kita. Amsal 18 ayat 4 berkata, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tim musik maju ke depan. Amsal 20 ayat 5 berkata, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Saudara, sumur-sumur air ini terdapat di dalam hati seorang percaya. Karena disitulah Roh Kudus tinggal. Namun demikian, hanya orang yang memahami jalan-jalan Tuhan yang akan menimba air keluar dari sumur itu. Kata kuncinya adalah menimba. Sekali lagi penting untuk saudara dan saya ingat. Air yang menyegarkan di padang gurun tidak berasal dari curahan Roh Kudus, tetapi harus ditimba dari dalam hatiku dan hatimu. Karunia Allah sedang tergeletak kalau tidak dipergunakan dalam kehidupan saudara dan saya. Begitu banyak orang punya karunia Allah, dibiarkan tergeletak, enggak dipakai. Tetapi jika sumur-sumur air itu tampak tertutup, Roh Kudus sedang menanti. Saran saya, tetaplah menggali. Anda akan temukan air yang menyegarkan di padang gurun. Saudara, awal tahun minggu kedua, Tuhan tidak mengajarkan kita di awal tahun untuk punya iman yang besar saja yang dapat memindahkan gunung. Tidak. Iman yang besar pasti sanggup memindahkan gunung. Tapi ada poin yang kedua. Iman yang benar adalah untuk saudara dan saya tetap percaya walaupun gunungnya tidak berpindah. Amin, saudara. Itulah kenapa firman hari ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Di bulan Januari, Dia hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bersiaplah, bersiaplah. Memasuki fase padang gurun dengan kekuatan iman sepenuh hati. Maka saudara dan saya akan bisa melalui fase yang kedua dan fase yang ketiga. Dialah anak domba
yang duduk di tahta. Aku rela bersujud menyembahmu saja. Dialah anak domba yang duduk di tahta. Aku rela bersujud menyembahmu saja. Katakan sekali lagi. Jadi rohmu yang dari dalam, dengan penyembahanmu yang dari dalam, saudara. Dialah anak domba dari hatimu yang paling dalam, yang duduk di tahta. ya Tuhan, ya Tuhan. Aku rela bersujud menyembahmu saja. Kalau sebentar nanti saudara menyiapkan persembahan buat Tuhan, izinkan saya berdoa buat persembahan Anda. Biarlah buah sulung kami Tuhan, benih ini bermultiplikasi, berlipat ganda, seperti yang Kau ingini Bapa. Seperti 5 roti dan 2 ikan, di mana Kau ucapan syukur di dalamnya. Bisa memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 batu. Ini persembahan kami Tuhan. Persembahan karena ketaatan kami kepadamu saja. Dan biarlah mari kita menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kita. Aminkan doa berkat yang saya katakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah orang tuamu. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahan dan seluruh isi rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa depanmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali Tuhan. Amin. Biarlah umur panjang dan kesehatan menyertai kita. Yes. Biarlah kemanapun saudara keluar dan masuk, pergi dan pulang, semuanya dalam perlindungan Tuhan yang Maha Tinggi. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap untuk masuk kepada gurun dan keluar sampai ke fase-fase berikutnya. Yes. Kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday GBI Labda Raya ke-22. Tetap antusias, tetap semangat bersama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita cegah COVID-19 dengan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, tetap antusias bersama Tuhan. Salam sehati, sampai jumpa minggu depan dengan penuh antusias bersama Tuhan. Tuhan memberkati.